Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman beserta ayah dan bunda dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Masih dalam subtema 1 yaitu peranku di rumah dan pada pembelajaran ketiga. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar? Baik teman-teman, kita mulai ya. Nah, teman-teman, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui kegiatan mengenal adab makan, siswa dapat mengetahui adab makan yang harus dilakukan dengan benar. Yang kedua, melalui teks tubuhku sehat dan kuat, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban terhadap tubuh dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat mengetahui pengamalan sila kelima Pancasila dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menyelesaikan soal penjumlahan, siswa dapat menentukan penjumlahan berdasarkan sifat komutatif dengan tepat, teman-teman. Oke, kita mulai. Tadi teman-teman sudah Bunda tanya bagaimana kabarnya. Alhamdulillah kabar teman-teman itu sehat walafiat. Nah, teman-teman, kalau kabar kita sehat walafiat, tentunya tubuh kita juga sehat ya, teman-teman. Ya, betul sekali. Nah, teman-teman tahu tidak? Tubuh yang sehat akan mempermudah kita untuk melakukan hak dan kewajiban. Teman-teman masih ingat bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing? Nah, itulah teman-teman. Kalau tubuh kita sehat, kita akan dipermudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita masing-masing. Ada yang tahu nggak teman-teman cara agar tubuh kita menjadi sehat? Ayo kita sebutkan sama-sama ya. Di sini Bunda sudah tuliskan yang pertama yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi serta halal teman-teman. Jadi kita perlu makan makanan itu yang bergizi, tentunya yang sehat dan juga pastinya yang halal. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga. Ayo teman-teman, siapa yang rajin berolahraga? Mungkin ada yang sering lari pagi atau lari sore, ataupun teman-teman ada yang bermain alat olahraga, atau juga bisa dengan sepedahan, dan lain-lain. Itu teman-teman harus lakukan supaya tubuhnya ini sehat. Kita harus rajin berolahraga. Yang ketiga, yaitu istirahat yang cukup. Di masa pertumbuhan seperti teman-teman, perlu yang namanya tidur siang ya teman-teman. Itu agar waktu istirahat teman-teman ini cukup. Dan untuk malam hari, teman-teman tidak perlu tidur terlalu malam ya teman-teman. Agar mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, tentunya ini nggak boleh dilupa ya teman-teman. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat dan rezeki atas kesehatan diri kita, teman-teman. Coba bayangkan kalau kita sakit, teman-teman. Bagaimana? Apakah kita bisa melakukan hak dan kewajiban kita? Apakah kita bisa beraktivitas? Tentu tidak ya. Nah, itu dia. Jika tubuh kita sudah sehat, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman. Nah, kita memiliki teladan yang senantiasa menjaga kesehatan tubuhnya hingga akhir hayatnya, teman-teman. Ada yang tahu beliau ini siapa? Tentunya teman-teman pasti sudah mengenal dekat dengan beliau, teman-teman. Kira-kira siapa ya? Betul sekali, good job. Benar, nama beliau ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Beliau ini, teman-teman perlu ketahui, beliau selalu menjaga kesehatan tubuhnya sampai akhir hayatnya, teman-teman.
Bisa dibuktikan dengan yaitu beliau hanya sakit 2 kali, teman-teman. Semasa hidupnya ini cuma sakit 2 kali, teman-teman. Yang pertama yaitu pada saat beliau diracuni oleh orang Yahudi. Dan yang kedua itu, Masya Allah, ketika menjelang ajalnya tiba, teman-teman. Ketika menjelang ajalnya tiba, beliau itu merasakan sakit yang kedua kali dan untuk terakhir kali, teman-teman. Jadi, semasa hidupnya beliau hanya merasakan sakit 2 kali aja, teman-teman. Tentunya karena selalu menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, teman-teman mau tahu hidup sehat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini seperti apa? Kita lihat ya, dan kita ikutin teman-teman supaya kita bisa selalu terjaga kesehatannya seperti baginda Rasulullah SAW. Kita lihat ya, yang pertama yaitu selalu menjaga pola makan. Tentunya seperti kita tadi teman-teman, makan makanan yang bergizi, sehat, dan juga halal. Yang kedua yaitu menjaga pola tidur, artinya tidak tidur terlalu malam teman-teman. Yang ketiga, rutin berolahraga, sama seperti yang sudah Bunda sebutkan di awal ya, harus rutin berolahraga. Dan juga ini Masya Allah teman-teman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini mengenai apa rahasianya kesehatan tubuhnya itu selalu terjaga, yaitu menjaga kebersihan hati dari penyakit hati teman-teman. Ada yang tahu nggak contoh penyakit hati itu seperti apa? Betul, iri, dengki itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari teman-teman agar hati kita ini bersih dan juga jiwa kita ini menjadi sehat walafiat. Teman-teman bisa mengikuti hidup sehat yang dilakukan oleh Rasulullah. Tentu bisa ya, Bunda yakin pasti teman-teman semua bisa melakukannya. Oke, nah teman-teman, tadi sudah Bunda sebutkan di awal, kita harus makan makanan yang sehat, bergizi, dan juga halal. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kita harus menjaga pola makan. Tentunya dalam makan kita memiliki adab yang harus kita lakukan, teman-teman. Bunda sudah tuliskan di sini. Di antaranya yaitu kita harus mencuci tangan sebelum makan. Kenapa? Karena tangan kita ini habis menyentuh barang-barang ataupun sesuatu yang di dekat kita. Tentunya itu ada kuman atau bakterinya. Sebelum makan, alangkah lebih baiknya teman-teman, adab yang terbaik yaitu kita harus mencuci tangan supaya bakteri dan kuman-kuman tersebut akan hilang dan makanan yang kita makan itu menjadi sehat di tubuh kita. Yang kedua, tentunya harus membaca doa sebelum makan dan setelah makan kita juga harus membaca doa lagi. Oke. Yang ketiga, makan sambil duduk ya teman-teman, tidak jalan-jalan atau tidak sambil tiduran. Karena makan yang terbaik yaitu ialah sambil duduk. Oke, selanjutnya makanlah dengan tangan kanan. Adakah di sini yang masih makan dengan tangan kiri? Mulai hari ini teman-teman biasakan untuk makan dengan tangan kanan. Meskipun hanya makan camilan, itu usahakan makan dengan tangan kanan ya teman-teman. Karena lebih baik menggunakan tangan kanan. Yang kemudian yaitu tidak mencela makanan. Maksudnya seperti apa tidak mencela makanan? Yaitu misalnya teman-teman diberikan makanan, kemudian ternyata makanan ini tidak enak, teman-teman tidak boleh mencela makanan seperti, ih makanan itu nggak enak banget deh. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Ataupun jika bentuknya tidak sesuai gitu. Bentuknya misalnya agak teman-teman tidak suka, terus teman-teman bilang, kok bentuknya kayak gitu ya, nggak bagus deh, itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus menghindari itu, tidak boleh mencela makanan, karena itu tidak baik. Dan yang terakhir yaitu makan dengan tidak berlebihan. Maksudnya adalah teman-teman makan secukupnya aja, jadi nggak boleh berlebihan ya. Baik teman-teman. Makan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat mempertahankan kehidupannya, betul nggak?
Betul, oke. Anak soleh akan selalu menjaga kesehatannya. Cara menjaga kesehatan adalah dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang teratur. Nah, teman-teman, bisakah teman-teman semua menjalankan cara menjaga kesehatan ini dengan baik di rumah? Tentu bisa ya. Teman-teman harus menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang teratur. Oke, teman-teman. Seperti yang telah dituliskan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, teman-teman, di dalam Al-Quran, yang artinya, kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi justru merekalah yang menzolimi diri sendiri. Ini ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 57, teman-teman. Jadi, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Oke, teman-teman bisa melaksanakan ini semua. Bunda yakin teman-teman bisa, pasti bisa. Karena ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang bergizi, teman-teman. Karena untuk tubuh kita sendiri juga. Itu. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata tubuh kita ini juga memiliki hak dan kewajiban loh. Iya, jadi kita ini punya hak dan kewajiban terhadap tubuh kita masing-masing. Coba, Bunda mau tanya, teman-teman masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Good job, masih ingat. Oke, Bunda ingatkan kembali, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima. Dan hak ini akan diperoleh jika kewajiban sudah kita laksanakan, teman-teman. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Itu ya teman-teman. Ini teman-teman perlu ingat arti dari hak dan kewajiban. Nah, sekarang apa sih kira-kira kewajiban kita terhadap tubuh kita? Ada yang tahu? Betul sekali, menjaga tubuh agar tetap sehat dan selalu bersyukur kepada Allah. Itu merupakan kewajiban kita, teman-teman. Nah, sekarang Bunda tanya, hak kita terhadap tubuh itu apa, teman-teman? Kita harus apa kepada tubuh kita? Apa yang harus didapatkan oleh tubuh kita dari kita, teman-teman? Benar, makan makanan yang bergizi dan halal, istirahat yang cukup, dan juga harus rajin berolahraga. Teman-teman perlu melaksanakan dan mengetahui hak dan kewajiban terhadap tubuh teman-teman masing-masing ya. Di sini sudah Bunda sebutkan. Nah, teman-teman, tolong diingat dan juga teman-teman laksanakan. Ingat, hak tubuh teman-teman itu harus dapat makanan-makanan yang bergizi dan juga halal. Kemudian harus diberikan waktu istirahat yang cukup dan juga rajin berolahraga. Dan juga punya kewajiban, teman-teman punya kewajiban terhadap tubuh teman-teman masing-masing. Menjaga tubuh agar tetap sehat dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh dilewat ya teman-teman. Baik, teman-teman, menjaga dan mendapatkan kesehatan merupakan kewajiban dan hak yang harus kita jalankan dengan seimbang. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, bahwasannya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus senantiasa menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ya teman-teman, sama seperti tubuh kita tadi. Ternyata kita sebagai manusia, kita sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama teman-teman. Mau itu anak-anak, mau itu orang dewasa, mau itu presiden, ataupun guru, pilot, dokter, dan lain-lain. Kita semua punya hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada yang diistimewakan.
Oke, baik teman-teman. Jadi semuanya ini sama ya dan tidak ada yang diistimewakan. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, coba Bunda mau tanya, ini lambang sila keberapa teman-teman? Betul sekali, sila kelima. Ini tuh gambar apa ya teman-teman? Padi dan kapas, betul sekali. Nah, coba tadi teman-teman sudah menyebutkan ini sila keberapa dan apa gambarnya. Sekarang Bunda tanya, apa bunyi lambang sila kelima Pancasila? Ada yang tahu? Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak makna dari padi dan kapas ini apa ya? Nah, maknanya adalah kebutuhan dasar setiap manusia, teman-teman, yaitu pangan dan sandang yang melambangkan kemakmuran. Pangan ini maksudnya adalah makanan ya, teman-teman, dan sandang ini ialah pakaian. Oke, teman-teman masih ingat kan dengan lambang-lambang Pancasila dan juga bunyi-bunyi dari sila Pancasila? Tentunya masih ingat, alhamdulillah. Oke teman-teman, coba teman-teman bisa sebutkan apa pengamalan sila kelima Pancasila yang teman-teman ketahui. Coba, ada yang masih ingat? Oke, betul sekali teman-teman, hebat semua. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman tolong perhatikan gambar berikut ya. Nah, coba, ini gambarnya sedang melakukan apa teman-teman? Betul sekali, ini sedang melakukan bersih-bersih halaman rumah bersama anggota keluarga ya. Dan semuanya ini dibagi tugas secara adil. Oke, yang kedua, coba lihat ini gambar apa? Betul sekali, di sini ada Siti dan juga ada Jono sedang bermain pesawat kertas bersama ayah. Lalu ada siapa lagi teman-teman? Nah, yang ini apa nih teman-teman? Sedang apa ini? Sedang mengerjakan tugas, sedang membantu mengerjakan tugas adik. Oke, gambar yang terakhir ini sedang apa teman-teman? Betul sekali, ini sedang berkunjung ke panti asuhan. Nah, coba perhatikan teman-teman, kira-kira keempat gambar ini melambangkan pengamalan sila keberapa sih teman-teman? Betul sekali, yaitu sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa dilambangkan dengan kegiatan bersih-bersih halaman rumah bersama anggota keluarga yang tugasnya dibagi secara adil. Kemudian ada lagi, di sini bermain pesawat bersama dengan kakak dan adik. Kemudian ada lagi di sini membantu mengerjakan tugas adik, itu termasuk pengamalan sila kelima Pancasila ya teman-teman. Dan gambar terakhir ini berkunjung ke panti asuhan, ini bisa dimasukkan ke dalam sila kelima Pancasila karena berbagi ya teman-teman. Tetapi bisa juga masuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila teman-teman. Jadi gambar berkunjung ke panti asuhan ini bisa dimasukkan ke dalam pengamalan sila kelima dan juga sila kedua Pancasila. Hebat teman-teman, betul sekali. Nah, betul kan? Gambar ini merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham apa pengamalan sila kelima Pancasila? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi ada gambar seperti ini. Ada Siti bersama keluarganya sedang membersihkan halaman rumah yang banyak daun-daun kering yang berjatuhan, teman-teman. Nah, coba kita baca soal berikut ini ya, teman-teman. Berdasarkan gambar di atas, bahwa Siti bersama keluarga telah mengumpulkan daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong. Ketika Siti hitung, ternyata kantong daun kering yang sudah dimasukkan ke dalam tempat sampah berjumlah 13 kantong, teman-teman.
Sedangkan kantong daun kering yang masih ada di halaman rumah sebanyak 8 kantong. Kira-kira berapakah jumlah seluruh kantong daun kering, teman-teman? Kita bantu Siti menghitung yuk. Oke, kita bantu Siti untuk menghitung. Nah, teman-teman, penyelesaiannya adalah seperti ini. Jumlah seluruhnya sama dengan kantong di tempat sampah ditambah dengan kantong di halaman rumah. Kantong di tempat sampah tadi ada berapa, teman-teman? Betul, ada 13. Ditambah dengan kantong yang di halaman rumah ada berapa, teman-teman? Ya, benar, ada 8. Jadi, 13 ditambah 8 berapa, teman-teman? Setelah 13 ditambah 8. Coba jarinya sama-sama. Setelah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Coba kita lihat hasilnya betul tidak 21. Betul teman-teman. Good job, betul sekali. Nah, coba sekarang kalau kita hitung dengan cara penyelesaian yang kedua. Jumlah seluruhnya sama dengan kantong di halaman rumah ditambah dengan kantong di tempat sampah. Tadi di halaman rumah ada berapa kantong? Ya, benar, ada 8 kantong. Kemudian yang di tempat sampah ada 13 kantong, betul. Nah, jumlahnya berapa teman-teman? Coba sekarang kita hitung lagi. 8 ditambah 13. Setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Betul tidak ya? Wah, betul teman-teman. Good job. Hebat teman-teman. Nah, teman-teman, berdasarkan penjumlahan dua bilangan ini, pada penyelesaian 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa jika pertukaran dua suku penjumlahan tidak mengubah hasil akhir, teman-teman. Sifat seperti ini disebut dengan sifat pertukaran pada penjumlahan atau dinamakan sifat komutatif. Ayo, masih ingat nggak? Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita sudah mempelajari penjumlahan komutatif, yaitu pertukaran tempat, teman-teman. Masih ingat ya? Good job, hebat teman-teman masih ingat semua dengan pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Bunda Guru. Nah, teman-teman, lebih ringkasnya seperti ini. Pada penyelesaian pertama, tadi kita tulis 13 ditambah 8 sama dengan 21. Kemudian pada penyelesaian kedua yaitu 8 ditambah 13 sama dengan 21. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini teman-teman. 13 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 13. Ayo, sudah mulai ingat dengan penjumlahan komutatif? Oke, good kalau seperti itu. Kita lanjut ya untuk mengerjakan soal latihan. Nah, sekarang tugas teman-teman hanya menarik garis antara kantong daun kering pada tempat sampah dan pada halaman rumah berdasarkan sifat komutatif. Nah, di sebelah sini ada kotak yang berisi kantong daun kering pada tempat sampah. Yang pertama ada 15 tambah 9, kemudian ada 10 tambah 12, 21 tambah 4, 22 tambah 28, dan 27 ditambah 11. Nah, selanjutnya pada kantong daun kering pada halaman rumah, yang pertama ada 11 ditambah 27, kemudian 28 ditambah 22, 9 ditambah 15, 4 ditambah 21, dan 12 ditambah 10. Sekarang tugas teman-teman yaitu menarik garis dari kantong daun kering pada tempat sampah, kita cocokkan dengan kantong daun kering pada halaman rumah berdasarkan sifat komutatif yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Oke, sekarang 15 ditambah 9 kira-kira berpasangan dengan yang mana teman-teman? Hebat sekali, betul, dengan 9 ditambah 15. Good teman-teman. Kenapa yang itu? Karena hanya ditukar posisinya, betul sekali. Kemudian sekarang 10 ditambah 12 berpasangan dengan mana teman-teman? Ya benar, dengan 12 ditambah 10. Lanjut
Lanjut lagi, kita lanjut. 21 ditambah 4 berpasangan dengan mana teman-teman? Betul, 4 ditambah 21. Hebat teman-teman. Ayo, 2 soal lagi. 22 ditambah 28 berpasangan dengan... Ya, benar. 28 ditambah 22. Hebat sekali teman-teman. Masya Allah. Kita lanjut yang terakhir. Wah, sudah ketahuan ini hasilnya. 27 ditambah 11 yaitu berpasangan dengan 11 ditambah 27. Masya Allah, hebat teman-teman semua. Sudah paham ya sifat komutatif ini dengan cara tarik garis? Tentu kita hanya mencari angka yang sama teman-teman, tetapi penempatannya aja yang berbeda. Seperti 15 tambah 9, tentunya pasangannya dengan 9 ditambah 15, jadi ditukar posisinya. Oke? Sudah paham? Good, teman-teman, hebat semua. Kita bungkus, lanjut. Nah, ini dia tugas hari ini teman-teman. Silahkan buka buku tematiknya, jilid 3D, yaitu tema 4, pada halaman 24, kegiatan 1, kemudian halaman 28, yang mencentang, kemudian halaman 29, kegiatan 2, teman-teman. Nah, teman-teman, kegiatan yang harus dilakukan di rumah ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus sarapan setiap hari. Yang kedua, makan makanan sehat dan bergizi. Kemudian makan makanan yang halal. Lalu makanlah dengan adab dan etika yang baik, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian tidak boleh mubazir dan berlebih-lebihan terhadap makanan, dan juga bersyukur kepada Allah terhadap makanan yang diberikan. Oke, teman-teman bisa melaksanakan semua ini? Bunda yakin teman-teman bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua ya, teman-teman. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan, teman-teman. Bunda akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.